Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ikhwatal islam, as-saimin, as-saimat, al-qaimin, al-qaimat, adz-dzakirin wadz-dzakirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Satu ucapan yang seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law u'tiya rajulun min ummatid dunya wa ma fiha, thumma qala alhamdulillah, lakanat alhamdulillahi khairan minad dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dunia dan seisinya diberikan kepada salah seorang umatku, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik di sini artinya bahwa pahala alhamdulillah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya itu akan sirna, sementara pahala itu akan kekal. Ya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Ya, nah maka kita memperbanyak alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu 'ala makruhin siwa. Segala puji bagi Allah yang tidak dipuji atas sesuatu yang tidak disukai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berada di tengah musibah yang tentu tidak disukai oleh nafsu kita, oleh diri kita, tetapi kita tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, karena kita tidak hanya melihat kepada musibah tersebut, tetapi kita melihat apa yang ada di balik musibah tersebut berupa altaf ilahiyah, kelembutan-kelembutan Allah, rahmat Allah, hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik itu. Maka itu yang kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing jiwa kita sehingga keluar dari kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran menuju terang benderangnya keimanan. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang syarat-syarat batin berpuasa, ya, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin, dan bagaimana kita mencapai kepada puasa al-khusus, yaitu puasa orang-orang soleh. Nah, yang kemudian ini akan mengantarkan kita kepada saum khususul khusus. Ya, karena tujuan utama dari berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memerdekakan ruh kita dari kekangan materi. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar Rabbani, di mana setiap saat hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada al-faslu ats-tsalits, pasal yang ketiga, dan ini adalah pasal yang terakhir di dalam kitab As-Shaum, kitab Asrarus Shaum, yang mana kitab Asrarus Shaum ini adalah bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, qala radhiyallahu anhu wa ardhah, nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-faslu ats-tsalitsu fit tatawwu'i bis-siyami wa tartibil awradi fihi. Ya, ini sekarang berbicara tentang puasa-puasa sunnah. Ya, wa tartib al-awrad, yang dimaksud dengan aurat di sini adalah kebiasaan, ya, amal soleh yang kita lakukan itu semuanya adalah dinamakan sebagai wirid, ya, karena wirid itu pada hakikatnya adalah wazifatul waqt,
yaitu wazifah yang kita lakukan pada masa-masa yang sudah kita tentukan. Bahkan tidur juga bisa menjadi wirid jika kita niatkan supaya kita semakin semangat di dalam beribadah. Makan pun akan menjadi wirid apabila kita niatkan untuk menolong kita, menguatkan kita di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala i'lam anna istihbab as-shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwa anjuran kemustahabban puasa itu akan semakin muakkad, akan semakin dikuatkan, ya, akan semakin dituntut itu pada hari-hari yang mulia. Karena ketika Allah memberkati hari, maka amal soleh yang kita lakukan pada hari tersebut pun akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fis sanati wa ba'duha fi kulli syahrin, ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha fi kulli syahrin wa ba'duha fi kulli usbu'. Dan hari-hari mulia itu ada yang bersifat tahunan, ada yang bersifat bulanan, dan ada yang bersifat mingguan. Nah, maka pada hari-hari ini kita disunnahkan, bahkan dianjurkan, bahkan lebih ditekankan lagi untuk melakukan amal-amal soleh, diantaranya adalah berpuasa. Baik. Wa amma fis sanati ba'da ayyamir Ramadan, adapun hari-hari mulia yang bersifat tahunan setelah bulan Ramadan, yaitu apa? Yaumu Arafah. Ya, Yaumu Arafah. Maka ini juga kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Ya, keutamaannya sungguh besar, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ahtasibu siyama Arafah annaha tukaffiru as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Aku berharap puasa Arafah ini dapat mengampunkan dosa sebelumnya dan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Subhanallah, dosa 2 tahun diampuni oleh puasa 1 hari. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diantaranya juga, dan tetapi puasa Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Ya, sebab orang yang melakukan ibadah haji itu tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan ibadah yang membutuhkan kepada energi. Ya, dikhawatirkan jika mereka berpuasa nanti ibadah yang lebih penting baginya itu akan tertinggal. Nah, kemudian Yaumul Asyura. Ya, ini adalah hari-hari mulia yang bersifat tahunan. Yaumul Asyura adalah Yaum al-Ashir minal Muharram, yaitu pada 10 Muharram. Kemudian wal ashrul uwalu min Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, ini juga hari-hari mulia. Wal ashrul uwalu minal Muharram. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram. Wa jami'ul ashhuril hurum madhannus shaum, dan semua ashhur, semua bulan-bulan haram itu adalah tempat yang memang kita ataupun masa yang kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya, dan ashhurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini syahr al-haram. Kemudian Rajab itu terpisah. Oleh sebab itu dinamakan Rajab al-Fard, Rajab yang tunggal, karena memang terpisah dari Ashurul Hurum lainnya. Dan dinamakan juga, orang Arab menyebutnya sebagai Rajab al-Asab. Al-Asab itu artinya apa? Yang sangat banyak tuangan. Nah, kenapa? Karena kenapa dinamakan demikian? Karena pada bulan tersebut Allah banyak menuangkan rahmatnya, keberkahannya pada bulan Rajab tersebut. Wa hiya awqatun fadilah. Nah, dan waktu-waktu yang tadi disebutkan adalah waktu-waktu yang mulia, dan tentu beramal soleh pada waktu tersebut akan diberikan keberkahan, dan keberkahan itu adalah ziyadah fil khair, ada tambahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beramal pada hari-hari tersebut.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shauma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu fi Ramadan. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban sehingga terkadang dikira seakan-akan Rasulullah itu berpuasa Ramadan. Wa fil khabar afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling afdol, yang paling utama, paling mulia setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada Syahrullah Al-Muharram, ya, yaitu pada bulan Muharram, ya, yaitu puasa pada bulan Al-Muharram. Kenapa? Wali annahu ibtida'us sanah. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah awal tahun, permulaan tahun Hijriyah. Fabina'uhu 'alal khairi ahabbu wa arja lidawami barakatihi. Maka memulai bulan tersebut dengan kebaikan ini akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih diharapkan keberlangsungan berkahnya. Ya, karena memang segala sesuatu itu dapat dilihat dari awalnya. Oleh sebab itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya itu sudah bercahaya, ya, maka akhirnya pun akan bercahaya. Artinya orang yang sudah menampakkan dari awal itu kesungguh-sungguhannya, ya maka sampai akhir pun dia akan tetap bersungguh-sungguh. Ya. Nah, maka bulan Muharram itu sangat dianjurkan untuk berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shaumu yaumin min syahrin haramin afdalu min 30 min ghairihi. Wa shaumu yaumi ramadhana afdalu min 30 min syahrin haramin. Nah, berpuasa pada bulan haram itu tadi berapa? 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, itu lebih mulia, lebih utama dari berpuasa 30 hari di selain bulan haram. Wa shaumu yaumin min Ramadan, dan berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan itu lebih afdol dari 30 hari berpuasa pada bulan haram. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan pada tahun ini untuk mendapatkan puasa bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Talha bin Ubaidillah pernah bermimpi ada 2 orang, ya, ada 2 orang yang masuk Islam, 2 orang yang masuk Islam bersamaan dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama ikut berjihad, kemudian meninggal syahid, ya, di dalam jihadnya. Yang satunya lagi masih hidup setahun setelahnya, ya, artinya yang kedua ini meninggal setahun setelah sahabatnya yang dia masuk Islam secara bersamaan. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat bahwa orang yang lebih akhir meninggal itu kok lebih awal masuk surga. Padahal yang pertama ini mati syahid. Akhirnya para sahabat heran, kok bisa terjadi seperti itu? Akhirnya disampaikan mimpi Talha bin Ubaidillah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Fima al-ajab, kenapa kalian heran?" katanya. Ya, kenapa kalian heran dengan masuknya surga orang yang lebih akhir meninggal ini? Alaysa 'asha ba'dahu sanah, bukankah dia hidup setahun setelah kawannya yang mati syahid tersebut? Mereka mengatakan iya. Alaysa shoma Ramadan, bukankah dalam setahun itu dia sudah berpuasa Ramadan? Subhanallah. Alaysa shalla kadza wa kadza, bukankah dia di dalam setahun itu banyak salat? Subhanallah. Nah, maka di sini juga menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita untuk berpuasa pada tahun ini di bulan Ramadan yang kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang itu kita masih hidup, diberikan kesempatan atau tidak, tetapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam kebaikan. Wa fil hadis man shoma 3 ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu ibadata 900 amin. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan haram, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya ibadah 900 tahun. 900 tahun. Ya, nah ini
ini apa? Ini sebagai anjuran untuk kita banyak berpuasa. Ya, walaupun di dalam riwayatnya di sini ada perbedaan-perbedaan, ada yang mengatakan sab'in, ya. Ya, sebagai ganti daripada tis'in. Ya, kemudian At-Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Awsat dengan lafaz sanataini. Ya, ala kulli hal ini adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian wa fil khabari idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Apabila pertengahan bulan Sya'ban telah tiba atau apabila nisfu Sya'ban telah tiba, maka setelahnya tidak dianjurkan untuk berpuasa hingga Ramadan. Dan ini pun telah kita bahas di dalam kitab Maqasidus Shaum, bahwa la shauma di sini ya bukan artinya larangan secara mutlak. Secara mutlak, karena di dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru, seperti yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Ya, maka ini larangannya tidak mutlak. Walihada yustahabbu an yuftira qabla Ramadan ayyaman. Oleh sebab itu, berdasarkan hadis ini maka dianjurkan bagi orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban untuk berbuka beberapa hari sebelum Ramadan. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan. Lalu bagaimana apabila ia menyambung berpuasa Sya'ban dengan puasa Ramadan? Imam Ghazali mengatakan fajaizun, itu dibolehkan. Karena adanya larangan seperti di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum bi ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Janganlah seseorang dari kalian itu mendahului Ramadan sehari dua hari dengan berpuasa, ya, pada akhir bulan Sya'ban, kecuali ya orang yang memang sudah kebiasaannya berpuasa, ya, atau melakukan puasa kebiasaannya Senin, Kemis, dan bertepatan hari itu adalah hari sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, maka larangan ini tidak berlaku bagi mereka, tidak mutlak. Nah, yang dilarang ini adalah orang yang berpuasa dengan motif ihtiyat. Ihtiyat itu artinya dia berhati-hati, jangan sampai terlewatkan awal Ramadan, ya sudah saya berpuasa sehari 2 hari sebelumnya. Nah, maka ini dilarang. Karena apa? Karena memang kewajiban berpuasa itu bergantung kepada ru'yatul hilal. Kalau hilal belum terlihat lagi, ya maka tidak diwajibkan berpuasa, dan hari tersebut dinamakan sebagai hari syak, yaitu sehari sebelum Ramadan. Nah, fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaizun, itu boleh, tapi dengan catatan tadi fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan, bahkan Rasulullah pernah melakukan itu. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Wa fassala miraran katsiran, dan juga Rasulullah terkadang memisahkan ya antara Sya'ban dan Ramadan, artinya tidak menyambung berpuasa terus-menerus hingga masuk bulan Ramadan. Baik. Wala yajuzu an yaqsida istiqbala Ramadan bi yaumaini aw thalatha. Ini yang tadi kita sebutkan, dan tidak dibolehkan, artinya tidak dianjurkan untuk sengaja mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Illa an yuwafiqa wirdan lahu, kecuali memang hari sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan itu bertepatan dengan wiridnya. Wiridnya itu kebiasaan adat berpuasanya, ya seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis. Wa kariha ba'dus sahabati an yusama rajabun kulluhu. Dan sebagian sahabat bahkan tidak suka untuk berpuasa, menganggap makruh untuk berpuasa sepenuh Rajab. Ya. Kenapa? Hatta la yudaha bi syahri Ramadan, sehingga tidak menyamai bulan Ramadan. Ya. Baik. Kemudian al-ashhurul fadilah, ya, al-ashhurul fadilah, apa saja hari-hari yang bulan-bulan yang mulia. Ya, kalau tadi hari-hari yang dimuliakan yang bersifat tahunan, nah ini sekarang bulan, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Dzulhijjah. Ya. Yang kedua Al-Muharram. Yang ketiga Rajab, yang keempat Sya'ban. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Ya. Wahidun fardun, bulan Muharram ini satu yang tunggal, yang terpisah, yaitu Rajab. Wa thalathatun sardun, dan 3 Syahrul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini
beriringan, ya, beriringan. Wa afdaluha, dan bulan yang paling mulia di antara bulan yang disebutkan yang tadi adalah Zulhijjah, adalah bulan Zulhijjah. Kenapa? Li'anna fihil hajja, karena pada bulan tersebut ada ibadah yang sangat luar biasa sekali, yaitu ibadah haji. Ya. Kemudian di dalam bulan haji juga terdapat al-ayyam al-ma'lumat, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yaitu hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayyamul ma'lumat ini? Ayyamul ma'lumat itu adalah 10 hari Zulhijjah, ya. Al-ashru min Dzulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, itu al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat juga di dalam bulan haji ini al-ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang disebutkan bilangannya, ya, yaitu apa? Ayyamut tasyriq, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini ayyam ma'lumat yang disebutkan di dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, Al-Baqarah, ya. Dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah disebutkan bilangannya. Dan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat ini adalah ayyamut tasyriq. Sementara ayyam ma'lumat yang juga kita diperintahkan untuk banyak berzikir, banyak beramal adalah al-ashru min Dzulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Nah, maka itu sebabnya bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang lebih afdal di antara bulan-bulan yang disebutkan tadi. Wa Dzulqa'dah minal ashhuril hurumi wa huwa min ashhuril hajj. Dan Dzulqa'dah ini termasuk dari bulan haram, ya, dan juga termasuk di dalam bulan haji, ya. Jadi Zulhijjah itu termasuk bulan haram dan termasuk dari bulan haji. Dzulqa'dah juga termasuk dari bulan haram dan termasuk juga di dalam bulan haji. Artinya kita masih ritual haji itu masih kita lakukan pada bulan tersebut. Wa huwa min ashhuril wa Syawal min ashhuril haji wa laisa minal hurum. Nah, Syawal juga termasuk dari bulan haji karena kita sudah bisa mengambil miqat zamani, pada artinya sudah memulai ritual umroh sebelum melakukan haji itu pada bulan Syawal, ya. Dan bahkan kita mulai berdatangan itu pada bulan Syawal, akhir bulan Syawal. Walaisa minal hurum, tetapi bulan Syawal tidak termasuk dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Muharram wa Rajabun laisa min ashhuril haji. Sementara Al-Muharram dan Rajab itu keduanya tidak termasuk dari bulan-bulan haji. Wa fil khabar ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah taala min ayyami 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut yang lebih afdol dan lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi beramal pada 10 hari Zulhijjah. Qila ya Rasulullah inna sawma yaumin ya'dilu siyama sanah. Berpuasa sehari pada Zulhijjah itu sama seperti berpuasa 1 tahun. Ini di dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, tetapi tidak ada ziyadah al-jihad di sini. Wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadar. Dan solat malam pada malam itu sama dengan solat pada malam Lailatul Qadar. Tetapi puasa dan qiyam ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, tetapi tidak ada menyebutkan saum dan qiyam lailah tersebut. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa beramal soleh pada 10 hari Zulhijjah ini lebih afdol dari banyak amal. Sehingga ditanya kepada Rasulullah SAW, qila walal hajju fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah. Bahkan ya Rasulullah tidak dapat disamai oleh berjihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Bahkan sampai berjihad di jalan Allah pun tidak dapat menyamai beramal soleh pada 10 hari Zulhijjah. Illa man uqira jawaduhu wa uhariqa damuhu. Ya, kecuali orang yang pergi berjihad, ya, kemudian illa rajulun kharaja
binafsihi wa malihi falam yarji' minhu bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad kemudian enggak kembali. Artinya apa? Mati syahid. Hanya itu yang bisa menandingi pahala daripada berpuasa ataupun beramal soleh pada 10 hari Zulhijjah. Ya. Nah, itu adalah hari-hari mulia dan bulan-bulan mulia yang bersifat tahunan. Ya. Kemudian al-ayyam al-fadilah, yaitu yang bersifat bulanan. Wa amma ma yatakarraru fi syahr, artinya apa? Dia berulang setiap bulan itu terulang-ulang hari-hari mulia tersebut. Wa amma ma yatakarraru fi syahri fa awwalu syahri. Adapun hari-hari mulia yang bersifat bulanan, ya, yaitu pertama awwalu syahr, ya, awal setiap bulan. Ya, kenapa dikatakan mulia? Karena ini adalah permulaan bulan dan kita dianjurkan untuk memulai setiap bulan itu dengan kebaikan, ya, membuka setiap bulan itu dengan kebaikan. Kemudian apa? Wa awsatuhu, pertengahan bulan, itu juga hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Wa akhiruhu, kemudian di akhirnya. Nah, ini akan dapat membantu kita di dalam menjaga keistiqomahan di dalam beribadah. Kita awali dengan kebaikan. Bahkan ketika mungkin setelah kita beramal kebaikan, terkadang nafsu kita itu akan terbawa kepada rasa malas dan lain sebagainya. Diperbaharui lagi pada pertengahan bulan, semangat lagi. Nanti semakin lama mulai futur, mulai rasa malas. Di akhirnya diakhiri dengan kebaikan lagi, ya, sehingga dengan demikian kita akan dapat menjaga keistiqomahan kita di dalam beramal soleh. Wa wasatuhu al-ayyamul bid. Adapun pertengahan bulan adalah hari-hari putih, yaitu ayyamul bid, yaitu 13, 14 dan 15, ya, setiap bulan. Nah, maka ini kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Wa amma fil usbu', adapun yang bersifat mingguan, hari-hari yang terulang setiap minggu, hari-hari mulia yang terulang setiap minggu, fal itsnaini wal khamisu. Artinya ini hari-hari yang mulia yang kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu al-itsnain dan khamis wal jumu'ah. Ya, walaupun Jum'ah ini tidak dapat tidak boleh dipisahkan, artinya tidak boleh berpuasa semata-mata karena hari Jumat itu sendiri, ya, tetapi harus diawali dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Fa hadhil ayyamul fadilah. Nah, ini adalah hari-hari yang mulia. Fa yustahabbu fiha shiyam, maka disunahkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Wa taktsirul khairat, dan banyak memperbanyak berbuat kebaikan. Kenapa? Litadha'ufi ujuriha bi barakati hadhil awqat. Kenapa? Karena pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dari waktu-waktu tersebut. Ya, karena tidak ada makna dari waktu itu diberikan keberkahan kecuali dilimpahkan juga keberkahannya kepada amal-amal yang kita lakukan pada waktu-waktu tersebut. Kemudian Imam Ghazali selanjutnya berbicara tentang shaumud dahr, berpuasa dahar, ya, berpuasa sepanjang masa. Fa innahu syamilun likullin wa ziyadah. Nah, puasa dahar ini akan mencakup semua hari-hari bulan-bulan mulia tadi. Ya, kan orang berpuasa sepenuhnya, ya, maka akan berpuasa pada Muharram, ya, kemudian berpuasa pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, Sya'ban, semua bulan-bulan ia berpuasa. Wa ziyadah, bahkan ada kelebihan katanya. Walis-salikina fihi turuq, ya, hanya saja orang-orang yang as-salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu di sini ada beberapa sikap terhadap puasa dahar ini. Faminhum man kariha dzalika, ada yang mengatakan makruh untuk berpuasa dahar. Kenapa? Idz waradat akhbarun tadullu ala karahatihi. Karena memang ada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kemakruhan berpuasa dahar, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, la shoma man shomal abad. Ya, tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang masa, ya, tetapi maknanya itu sudah dijelaskan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam bahwa artinya apa? Dia tidak bisa memang orang itu berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena ada hari-hari yang orang itu dilarang, kita dilarang untuk berpuasa, seperti hari Id, ya, kemudian ayyamut tasyriq,
ya maka akan ada bolong, artinya tidak dapat sempurna. Ya, ini sama wanita, dokter. Nggak mungkin ya, mustahil ada masa haid. Ya. Tapi yang dimaksud dengan dahar di sini ya, min babit taglib, ya artinya kebanyakan masa pada tahun itu ia berpuasa. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan was-sahihu annahu innama yukrahu li syai'. Ya, tetapi yang sahih dari pendapat-pendapat ulama bahwa puasa dahar itu makruh ataupun dilarang oleh dua sebab. Yang pertama adalah alla yufsira fil idaini. Nah, pada hari Id juga, artinya ketika dia berpuasa dan pada hari Id dia tidak berbuka. Nah, ini sudah tentu dilarang. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpuasa pada hari Id. Karena hari ini adalah hari di mana Allah menjamu kita. Nah, jadi ketika berpuasa pada hari Id ini seakan-akan kita menolak jamuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamut tasyriq. Ya, ayyamut tasyriq juga ini kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah hari kita diperintahkan untuk makan dan minum, menikmati nikmat-nikmat Allah, rezeki Allah, karunia Allah. Nah, maka hari ini juga apabila orang berpuasa ya maka dia sudah melakukan sesuatu yang dilarang. Fahuwa dahru kulluhu. Baik. Wal akhar, kemudian yang kedua, sebab yang kedua artinya puasa dahar itu dilarang, an yarghaba anis sunnati fil iftar, yakni dia semata-mata karena tidak ingin, ya, tidak mau berbuka, ya, tidak suka, yarghabu anis sunnah, ya, tidak ingin melakukan sunnah iftar, ya, wa yaj'ala as-shauma hijran ala nafsi, sehingga dia menjadikan puasa itu sebagai bentuk dia mengharamkan dirinya dari makan dan minum. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka dan lain sebagainya, dan Allah tidak membebankan kita lebih daripada kemampuan kita. Dan ketika kita memaksa diri, ya, bahkan berbuat sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat tidak baik, ya. Lebih lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keringanan kepada kita itu Allah suka apabila keringanan tersebut diambil oleh hambanya. Kenapa? Karena keringanan itu adalah hadiah. Dan kita juga apabila ingin memberikan hadiah suka apabila hadiah kita diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu." Sesungguhnya Allah suka apabila rukhsah yang diberikan, keringanan yang diberikan kepada umatnya itu diambil, ya, dikerjakan. Kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah juga suka apabila kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada hambanya itu dilakukan. Fa idza lam yakun syai'un min dzalika, nah, jika tidak ada dua alasan tadi, ya maka wara'an salaha nafsihi fi shaumid dahar, dan dia melihat bahwa dengan dia berpuasa ini ada kebaikan untuk dirinya, ya, kemudian tidak berbahaya untuk dirinya, tidak mengganggu aktivitasnya, tidak mengganggu ibadahnya, falyaf'al dzalika, maka hendaklah ia melakukan itu. Bahkan di antara para ulama salaf pun banyak yang melakukan puasa dahar, di antaranya Imam Nawawi. Ya, bahkan Imam Nawawi ini makannya sehari itu sekali saja, sekali berbuka puasa sekalian makan sahur, ya. Setiap hari, ya. Sehingga ya beliau sangat kurus, ya. Ya, tetapi itu sama sekali tidak melemahkannya di dalam mengajar, belajar, mengarang kitab. Subhanallah, diberikan kekuatan yang luar biasa, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidur beliau pun, muridnya Al-Attar mengatakan, ma wada'a ra'sahu sinina 'alal ardi. Imam Nawawi ketika masa belajar itu bertahun-tahun tidak pernah meletakkan kepala di tanah, bukan meletakkan kepala di bantal di atas spring bed, ya. Tidak pernah meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidurnya itu kapan? Kalau dia tertidur. Subhanallah. Kenapa? Karena memang beliau sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu, untuk agama. Ya. Faqad fa'alahu jama'atun minas sahabah. Banyak di antara para sahabat juga yang berpuasa dahar dan juga diikuti oleh tabi'ina lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Musa al-Asy'ari, man shoma ad-dahra kullahu dhuyiqat alaihi jahannamu. Barang siapa yang berpuasa dahar, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari,
barang siapa yang berpuasa dahar, maka akan disempitkan baginya pintu Jahannam. Ya, pintu Jahannam ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ya. Baik. Wa aqada tis'ina. Ya, tis'ina ma'nahu lam yakun lahu fiha mawdi'un. Artinya dhayiqat alaihi jahannam, neraka itu disempitkan baginya sehingga ia tidak muat untuk masuk, artinya tidak akan masuk, nggak punya tempat di api neraka, artinya ma'nahu lam yakun lahu fiha mawdi'un. Ya, artinya bahwa di neraka dia tidak akan punya tempat. Gimana kita lanjut? Masih ya, masih tinggal kita jadikan sekali pertemuan lagi supaya kita cukupkan sampai sekian. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hari-hari mulia yang bersifat tahunan, kemudian bersifat bulanan, kemudian bersifat mingguan yang kita dianjurkan untuk berpuasa, disunahkan untuk berpuasa dan untuk memperbanyak amal-amal soleh lainnya. Kenapa? Karena beramal pada hari-hari tersebut adalah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab keberkahan hari-hari tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.